kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Selamat malam bagi kita semua. Satu sukacita malam hari ini di mana kita diberi waktu yang indah ini untuk kita akan berdoa. Oleh sebab itu saya akan mengundang akan sahabat-sahabat rohani kami yang telah hadir pada malam hari ini. Boleh datang ke depan, saya akan doakan khusus bagi Bapak Ibu sekalian. Bagi para aser boleh membantu supaya sahabat-sahabat kita yang hadir pada saat ini akan ada di depan. Saya akan doakan pada malam hari ini. Setiap malam, setiap kali saudara-saudara hadir, maka saudara-saudara akan didoakan khusus. Dan di saat saya berdoa, maka saudara-saudara yang duduk boleh juga berdoa di dalam hati untuk sahabat-sahabat kami. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan didapat. Carilah maka akan apa? Akan dapat.
minta akan dikasih, diberi, cari akan didapat, dan ketok maka pintu akan apa? Dibukakan. Dan ayat 8, setiap kali orang yang minta pasti akan dapat, dan setiap kali orang cari semuanya akan dapat. Dan siapa yang mengetuk pintu pasti akan dibuka. Malam hari ini kita akan datang dalam doa khusus untuk memohon kepada Tuhan di dalam pergumulan kita, pergumulan saudara-saudara setiap saat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Malam hari yang indah ini, kami bersyukur berterima kasih. Adalah waktu yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami semua berada di tempat ini, di mana kami semua mempersiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami datang, kami bersyukur, berterima kasih. Adalah dorongan kuasa Roh Kudus dari sorga, sehingga saudara-saudara kami ini boleh berada di tempat ini. Adalah rencana Tuhan, saudara-saudara dalam Yesus Kristus ada di tempat ini. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, malam hari ini hamba-Mu mau berdoa sebagaimana janji firman Tuhan yang kita sudah dengar di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8, bahwa setiap orang yang akan minta akan diberikan, setiap orang akan cari akan mendapat, dan setiap orang akan mengetuk pasti pintu akan dibukakan. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu datang membawa semua pergumulan sahabat-sahabat rohani kami ini Tuhan. Di saat kami semua sebagaimana kami ada, kami menghadapi berbagai masalah ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, malam hari ini hamba-Mu berdoa meminta janji-Mu. Kiranya janji-janji firman Tuhan akan selalu menjadi bagian bagi sahabat-sahabat kami ini Tuhan. Tolonglah mereka semua di dalam kehidupan setiap hari. Apabila mereka berdoa kepada-Mu ya Tuhan, dengar dan jawab sesuai kemurahan Tuhan. Diberkati di dalam kehidupan keluarga, diberkati dalam kehidupan pekerjaan, diberkati anak-anak cucu mereka, diberkati anak-anak muda juga dalam pendidikan mereka. Biarlah semuanya harapan-harapan dalam keluarga, dalam pribadi Tuhan akan berikan. Dan biarlah sepanjang kehidupan mereka akan selalu menyerahkan hidup kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Itulah janji firman Tuhan. Sebab itu ya Bapa di sorga, malam hari ini kiranya Tuhan akan memberkati, kiranya Tuhan akan selalu menuntun dan memberikan berkat yang limpah dari sorga. Berikan berkat kesehatan, berikan berkat-berkat rohani. Semoga malam hari ini saudara-saudara kami akan menerima berkat rohani melalui firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat hamba-Mu menumpangkan tangan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan tetap menjaga dan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Dan Allahku di sorga akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, karena hamba bawa doa berkat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Disilakan duduk.
Shalom. Malam baik orang semua. Puji Tuhan beserta kita semua. Baik, sebelum kita akan memberikan persembahan kita pada malam hari ini, maka sebelumnya ada satu kutipan di dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada malam hari ini, kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kekuatan kami sendiri dan bukan juga karena kehebatan kami sendiri, tetapi ini semua karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati akan tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni akan salah dan dosa-dosa kami. Kami juga tidak memaksakan akan kehendak kami, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, ku kagumakan cinta-Mu, ku kagumakan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih akan cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan. Dan saat ini kita masuk dalam ruang informasi. Untuk informasi yang pertama, untuk besok malam kami masih mengundang saudara-saudari, Bapak, Ibu, juga sahabat rohani untuk bisa hadir pada besok malam. Dan ibadah kita seperti biasa akan dimulaikan jam 7 tepat. Dan untuk Bapak, Ibu, sahabat rohani yang memiliki anak-anak, agar dapat mengajak anak-anak untuk mengikuti kegiatan di bawah gedung gereja ini dan dimulaikan jam 7. Dan juga kami masih mengundang sahabat rohani yang sudah hadir pada malam hari ini agar dapat hadir pada besok malam beribadah bersama kita di KKR di tempat ini. Dan untuk pembicara besok malam, hamba Tuhan Pendeta Friendly Anto dengan judul Harapan yang Hidup Melalui Gerejanya. Dan untuk ruang tanya jawab Alkitab, narasumber hamba Tuhan Pendeta Arkilaus Baitanu didampingi oleh Pendeta Pablo Ayorbaba sebagai moderator. Dan untuk saat ini kita tiba pada perkenalan pembicara. Pembicara kita pada malam ini adalah hamba Tuhan Pendeta Jerry Jacob, Master of Christian Ministry, lahir dan besar di Doyo Baru, Santani, Papua. Pada tahun 1997 ditamatkan S1 Filsafat di Universitas Kelabat. Pada tahun 1997 sampai 2003 melayani jemaat Tanah Wangko, Tikala, Ranotana, Paldua, Semabat, Matungkas, Laikit, Dimembe, dan Makalisung. Pada tahun 2003 sampai 2007 melayani SLA Doyo Baru sebagai pendeta jemaat, sentrum ministry, kepala asrama, guru bahasa Inggris, dan guru agama. Melayani juga di distrik Santani, Danau, Jemaat Hobong, Ifale, Siba, Mansin, Kehiran, dan Yabaso. Pada tahun 2007 sampai 2008 sebagai guru agama dan guru bahasa Inggris di Unclub Adventist Laboratory School. Pada tahun 2009 sampai 2010 mengambil pendidikan S2 di Briggs University, Thailand. Pada tahun 2010 sampai 2016, pendeta di Jemaat Maranatha Seventh Day Adventist Church Singapura dan Direktur Roh Nubuat Singapura Conference. Pada 2017 akhir sampai 2021 bekerja di Miss Campus Ministry sebagai guru agama dan pendeta jemaat Misdak. Pada tahun 2022 sampai saat ini sebagai senior pastor jemaat Ungklap. Pendeta hamba Tuhan Pendeta Jerry Jacobs memiliki seorang istri yang bernama Mariska Timbuleng, bekerja guru di MIS dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Kevin, Kimberly, Angeline, dan David.
Demikianlah profil pembicara kita pada malam hari ini. Untuk saat ini kita masuk dalam puncak acara ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu tema kita yang akan dipimpin oleh song leaders. Baik, Bapak dan Ibu, saat ini kita akan segera menyambut firman Tuhan. Dan untuk itu, kita berdiri bersama-sama, kita menyanyi lagu The Living Hope Indonesia. Dunia ini nampaknya kegelapan pemerintah. Kabar selamat beri harapan Tuhan hancurkannya. Seruan memanggil kepada setiap bangsa. Pelayan banyak tapi pekerja sedikit. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. Dengan semangat pergi ceritakan kisah ini. Kebenaran yang hidup dalam diri kita. Mengikuti jejak Yesus, lalui jalan suka. Sampai setiap hati mengenal Yesus Kristus. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. The Living Hope Indonesia. The Living Hope Indonesia. Just information I will go. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersuka cita malam hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan untuk menikmati firman-Mu, dan kiranya kehadiran Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami, boleh membawa pengharapan yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam saudara-saudara. Satu sukacita boleh bertemu dengan kita semua pada malam hari ini. Dari malam ke malam kita telah bersama-sama mempelajari akan firman Tuhan, dan kita bersukacita oleh karena firman Tuhan telah memperkaya pengalaman kerohanian kita, pertumbuhan iman kita di dalam firman-Nya, dan kita semua telah dibawa lebih dekat kepada Yesus Kristus. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada malam hari ini. Sahabat-sahabat rohani yang dengan setia dari malam ke malam untuk menghadiri acara KKR dengan tema harapan yang hidup bagi Minahasa Utara, dan juga hamba Tuhan pimpinan dari Gereja Baptis ke-7 daerah Minahasa Utara Bitung yang selalu memberikan support melalui kehadiran mereka di dalam acara KKR kita pada saat ini. Kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Mudah-mudahan sudah boleh dioperate tampilan PowerPoint yang ada.
Jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada, kegagalan dari teknologi juga bisa cukup rumit untuk diselesaikan walaupun hanya sebuah gadget atau alat yang kecil, tetapi seringkali bisa bermasalah. Kita akan meneruskan apa yang kita sudah pelajari dari malam-malam yang sebelumnya. Kita telah mempelajari tentang satu tema yang besar, yaitu harapan yang hidup. Mengapa sampai kita memerlukan harapan di dalam kehidupan kita? Ada satu ilmuwan yang bernama Dr. Kurt Richter. Dia dari Universitas Harvard di tahun 1950 melakukan sebuah penelitian di mana dia mengambil beberapa kelompok tikus, dan tikus-tikus ini dia masukkan ke dalam air dan melihat bagaimana reaksi mereka, berapa lama mereka bisa survive dan tetap hidup ketika mereka berada di air. Tentu tikus adalah hewan yang tidak dirancang oleh Tuhan untuk dapat hidup di air. Jadi mereka penasaran berapa lama hewan ini bisa beradaptasi atau bisa hidup di air. Jadi ketika tikus-tikus ini dimasukkan ke dalam air, mereka berusaha untuk berenang dan tetap berada di permukaan air supaya mereka bisa bernafas. Tetapi lama-kelamaan mereka mulai tenggelam. Sekitar 15 menit dari sejak mereka ditaruh di dalam air, mereka sudah kelihatannya sudah mulai timbul tenggelam dan ada yang sudah tidak dapat lagi untuk berenang. Ketika dia melihat, Dr. Richter melihat bahwa kelompok yang dia akan jadikan sampel ini sudah mulai kehilangan kehidupan, tenaga, dan juga mereka akan tenggelam, dia mengangkat mereka. Sesudah kurang lebih 15 menit dia mengangkat mereka dan mengeringkan mereka, lalu membiarkan mereka untuk bernafas, lalu kemudian dia menaruh lagi mereka ke dalam air. Ketika dibanding dengan tikus yang tidak diperlakukan dengan cara yang sama, maka tikus yang tidak pernah diangkat keluar dari air tersebut, mereka mati lebih dari 15 menit, mereka tidak dapat bertahan. Ada barangkali yang bisa bertahan sampai 30 menit. Tetapi bagi kelompok tikus yang hari pertama itu mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan diangkat setelah 15 menit, lalu kemudian ditaruh kembali, pada keesokan harinya diperlakukan hal yang sama untuk selama beberapa minggu, dan sesudah waktu yang ditentukan untuk ujian akhir, tes akhir dari tikus yang mendapatkan perlakuan khusus ini dibuat, maka tikus ini ditaruh di dalam air dan tidak diangkat setelah 15 menit. Dibiarkan seberapa lama mereka bisa bertahan, dan mereka dapati tikus-tikus ini dapat mencapai 40 jam, ada yang 50 jam masih tetap survive. Mengapa? Oleh karena tikus ini sudah terbentuk dalam pikiran mereka, sesudah 15 menit akan ada pertolongan. Mereka mempunyai harapan, dan harapan ini membuat mereka bisa bertahan hidup. Umat manusia, kita hidup di satu keadaan yang sempurna tadinya. Sebelum kita diciptakan, ada peristiwa yang terjadi, yaitu ada pertentangan besar. Di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya.
tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Mereka dibuang keluar, tidak dapat bertahan di surga. Dan mereka memilih, tentu mau mencari tempat di mana mereka dapat menjadikan tempat untuk mereka dapat menjadikan sebagai rumah mereka. Kemudian kita mempelajari bahwa manusia, orang tua kita yang pertama Adam dan Hawa itu diciptakan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka itu diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 31 dengan sungguh amat baik. Kalau Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan, lalu dia berikan gelar ataupun istilah bahwa itu sungguh amat baik, berarti tidak ada yang kurang, sempurna. Kebahagiaan, sukacita, segala sesuatu di surga itu sempurna keberadaan mereka. Tetapi setan yang sudah terbuang dari surga mencari celah untuk masuk dan menguasai dunia yang baru diciptakan, mau mengelabui Adam dan Hawa yang baru diciptakan. Kemudian setan memberikan satu wawasan, gagasan, penipuan. Kejadian 3 ayat 1 sampai 4, manusia jatuh ke dalam dosa, itu diberi judul oleh Alkitab kita. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Setan membawa penipuan. Setan selalu mempunyai satu kepalsuan untuk kebenaran yang Allah berikan kepada manusia. Tuhan memberikan kepada kita udara yang segar, udara yang sempurna. Setan menawarkan udara dengan polutan, udara yang sudah ada racunnya melalui nikotin dan tembakau dari asap rokok. Tuhan memberikan kepada manusia dan menciptakan bagi kita air yang bersih, air yang sejuk. Setan memberikan air yang membuat manusia mabuk dan kehilangan akal sehatnya. Tuhan memberikan kepada manusia hari untuk berbakti kepada Tuhan, tetapi setan selalu membawa kepalsuan dengan menawarkan hari yang lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saya mau kita semua mengingat ini dengan baik, oleh karena ketika kita faham, mengerti bahwa setan selalu mempunyai maksud yang jahat dan punya kepalsuan yang dia buat untuk menentang kebenaran dari Tuhan, maka kita akan mengetahui mengapa di dunia ini ada banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu disebabkan oleh karena setan yang berupaya untuk membawa penipuan dan kepalsuan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kata raba buah itu ekspresi dari Hawa. Tapi satu hal yang bagus dari Hawa ini adalah dia katakan Allah berfirman. Jadi Allah berfirman kepada Hawa, lalu sekarang Hawa mengulangi firman yang Allah nyatakan kepadanya. Jadi dia paham apa yang dikatakan oleh Allah, kebenaran yang dikatakan oleh Allah, lalu dia mengulanginya dengan menambahkan emphasis, penekanan bahwa sedangkan raba saja tidak boleh. Seringkali ya kita kalau cerita,
Kalau ditambah sedikit lebih mantap itu cerita. Nah, itulah gosip. Semakin digosok semakin sip katanya. Kemudian ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Setan membawa penipuan. Allah sudah katakan kalau melanggar perintah Tuhan, Tuhan sudah memberikan aturan di sana. Tidak boleh makan. Kalau melanggar aturan, perintah atau hukum yang Tuhan sudah berikan, akan ada kematian. Setan mengatakan tidak akan ada kematian. Dan 2 malam yang lalu sudah dibahas tentang spiritisme, ya. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin tahu, boleh tanya kepada hamba Tuhan yang telah membahas akan pekabaran tersebut. Pendeta Meloke yang telah membahasnya. Kemudian kita lihat bahwa yang diiming-imingi oleh setan, kamu akan jadi hebat, jadi seperti Allah. Ada semacam sukacita yang palsu, ada damai yang palsu diberikan di sana, ketenangan yang ditawarkan, ada kesehatan, ada kebahagiaan yang diharapkan dari apa yang boleh diperoleh dari memakan buah tersebut. Ada keteraturan dari mengikuti apa yang dikatakan oleh setan. Ada kehidupan, tetapi ada harapan. Tetapi apa yang terjadi adalah sesudah Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat, melanggar perintah Tuhan, gantinya sukacita mereka peroleh duka cita. Gantinya damai, mereka merasakan ada gejolak, ada problem, masalah yang terus menerus mereka alami di dalam kehidupan mereka. Bukankah ini juga yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Kita mengharapkan sukacita, tetapi ada duka cita yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita mengharapkan damai, tetapi ada masalah besar yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengharapkan ketenangan, ada kegelisahan yang terus kita hadapi. Kita mengharapkan ada kesehatan, vitalitas yang sempurna, tetapi kita mengalami penderitaan sakit yang tidak berkesudahan. Kita mengharapkan ada kebahagiaan yang ditawarkan oleh setan, tetapi gantinya kebahagiaan, kesusahan terjadi. Keteraturan yang diharapkan dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh setan, tetapi kekacauan yang telah dialami oleh Adam dan Hawa. Gantinya kehidupan tidak akan mati, mereka mengalami proses kematian sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Dan harapan mereka sekarang ini menjadi hampa, tidak ada lagi harapan untuk hidup kekal selama-lamanya. Dan malam hari ini kita diingatkan melalui KKR bahwa ada harapan yang hidup yang kita bisa peroleh. Ketika manusia sudah tidak ada harapan untuk boleh hidup lagi, maka Yesus sendiri berkata di dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah berkata sebagai berikut, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau atau setan atau iblis dan perempuan ini, Hawa, antara keturunanmu, keturunan setan, dan keturunan Hawa. Keturunannya dari Hawa yaitu Yesus akan meremukkan kepala dari ular atau iblis, dan engkau iblis akan meremukkan tumitnya dari Yesus. Kalau ular sudah memagut tubuh seseorang, tentu bisa racun sudah mulai bereaksi, dan akibatnya Yesus Kristus mengalami kematian. Tetapi kematian dari Yesus Kristus itu menjadi satu pengharapan bagi kita. Harapan yang hidup,
kita bisa peroleh dalam Yesus Kristus. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Inilah pengharapan kita. Yesus Kristus, pengharapan yang hidup itu. Malam pertama kita sudah membahas tentang harapan yang hidup dalam bait suci Allah, di mana kita dapat melihat bahwa melalui alat peraga yaitu Ka'bah Allah yang ada di padang gurun, kita dapat melihat bahwa semua unsur di dalam Ka'bah itu melambangkan Yesus Kristus. Hewan kurban yang dipersembahkan, anak domba, melambangkan Yesus Kristus yang mati bagi kita dan memberikan harapan yang hidup untuk saudara dan saya. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar, agung, yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Di dalam upacara Ka'bah tidak akan ada pengampunan dosa kalau tidak ada pelayanan seorang imam. Dan bagaimana mungkin kalau darah-darah hewan korban ini tidak dapat mengampuni dosa, dan kita diampuni dosa kita oleh yang dilambangkan oleh hewan korban ini, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau di surga ada pelayanan Ka'bah, siapa yang akan berdiri di sana mengantarai kita? Puji Tuhan, pengantara kita, imam besar agung kita, Yesus Kristus, melaksanakannya agar supaya kita boleh memiliki hidup yang kekal, pengharapan yang hidup. Malam kedua kita belajar tentang harapan yang hidup melalui kedatangannya. Kalau Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, tetapi dia tidak datang, kita akan tetap ada di dunia ini. Kita tidak akan keluar dari masalah yang kita hadapi, sakit, penyakit, penderitaan, dan kematian. Tetapi kita bersyukur oleh karena kedatangan Yesus dalam Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Pengharapan yang penuh bahagia adalah kedatangan Kristus pada kali yang kedua untuk membawa kita pulang masuk ke dalam kerajaan surga. Tadi malam kita telah membahas satu judul, yaitu harapan yang hidup dalam perintahnya. Mari kita lihat gambaran dari Alkitab tentang bagaimana perintah Tuhan atau hukum Tuhan itu. Mazmur 19 ayat 7 sampai 11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Menuruti hukum Tuhan, kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita akan merasakan betapa indahnya orang-orang yang hidup dilindungi, dipagari oleh aturan-aturan Tuhan yang memberikan kedamaian dan sukacita di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup tidak ada aturan, sebentar malam ketika saya tidur, saya tidak bisa tutup mata dan tidur dengan tenang, karena pencuri bisa masuk kapan saja, karena dia tidak punya aturan. Dan tidak ada aturan yang melanggar, tidak ada hukum yang melarang. Jadi dia bilang itu HP saya, HP-nya dia juga. Itu laptop saya, ketika saya tidur dia ambil. Anjing saya juga dia ambil. Kita tidak akan senang kalau tidak ada aturan. Hukum Tuhan itu luar biasa, menjadi berkat bagi kita semua. Dan selanjutnya dikatakan, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, yang belajar dari firman Tuhan, yang diingatkan tentang hukum Tuhan itu, dan orang yang berpegang padanya,
mendapat upah yang besar. Saudara, tadi malam kita sudah ambil keputusan, maukah kita menuruti hukum Tuhan, peraturan Tuhan dalam hidup kita? Saya mau lihat tangan-tangan. Mau ikut peraturan Tuhan? Amin, puji Tuhan. Kemudian kita juga akan melanjutkan pada malam ini dengan harapan yang hidup melalui hari perhentian. Ada harapan kita bisa peroleh dengan kita menguduskan, memelihara hari yang Tuhan sudah tetapkan. Dan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan telah memberikan kepada mereka satu aturan yang harus mereka jalani dan membawa kebahagiaan bagi mereka. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 bunyinya sebagai berikut. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati, jadi Allah berhenti, ya. Dari kata berhenti diambil kata perhentian. Jadi perhentian, berhenti adalah satu hal yang perlu kita buat di hari yang ke-7. Lalu kemudian hari ke-7 itu dan menguduskannya. Allah berhenti, Allah berkati dan Allah menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Di sini kita melihat bahwa Allah telah menaruh satu pola aturan yang harus diikuti oleh Adam dan Hawa dan manusia yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa. Ini menjadi satu ketetapan bagi kita semua. Dan ingat, setan, iblis selalu punya tandingan dan dia berupaya untuk membuat hari yang tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Diulangi lagi, ya, jangan mungkin kita berpikir bahwa oh itu Tuhan berikan di penciptaan jadi hanya untuk Adam dan Hawa. Bagaimana dengan bangsa Israel? Keluaran 20 adalah merupakan rincian dari 10 hukum Tuhan yang kita sudah pelajari tadi malam. Dan di ayat 8 sampai 11 membahas secara spesifik detail tentang hukum yang mengatur tentang hari perhentian. Kemudian Allah ketika memberikan hukum ini, dia tidak menyerahkan kepada Musa untuk Musa tulis ya, saya akan dikte. Dia tidak melakukannya karena Tuhan menuliskan dengan jari tangannya sendiri supaya tidak ada kesalahan penulisan dan salah pengertian di sana. Kita baca Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau di dalam Kejadian hanya disebutkan hari yang ke-7. Tuhan berhenti, berkati dan kuduskan. Kalau di Keluaran disebutkan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 ditambahkan keterangan di sini adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi saya harap ini sudah jelas untuk kita semua. Hari yang ke-7 itu adalah hari Sabat. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita lihat 3 berkat Tuhan diulangi pada penutup dari hukum yang keempat ini. Tuhan berhenti, Tuhan memberkati dan menguduskan hari ini. Jadi kita tidak akan bingung, ini yang mana ini? Karena hari di mana Tuhan berhenti, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, itu adalah hari yang ke-7, dan hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Diulang-ulangi sepanjang
perjanjian lama. Jadi jangan kita mengatakan bahwa itu cuman untuk bangsa Israel waktu di padang gurun. Itu di hari Sabat diberikan kepada Adam dan Hawa, leluhur orang tua kita. Itu diberikan kepada bangsa Israel yang adalah keturunan dari Adam dan Hawa, umat-umat Tuhan. Dalam Yesaya 58 sebelum mereka dibawa ke dalam penawanan di Babylon, diingatkan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Nabi Yesaya mengingatkan tentang hari Sabat kepada umat-umat Tuhan sebelum pembuangan Babylon. Begitu pula dengan Yeremia. Dalam Yeremia 17 ayat 22, janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Hari Sabat dikatakan ingat, bukan berarti bahwa tidak ada sebelumnya. Kalau ingat berarti sudah ada sebelumnya. Jadi hari Sabat itu bukan nanti pada waktu bangsa Israel ada di keluar dari Mesir di padang gurun baru dikasih itu hari Sabat. Sudah ada sebelumnya, kan kita sudah pelajari dari sejak penciptaan. Kita lihat ayat yang berikutnya, Nehemia, nabi sesudah pembuangan dari Babylon. Dia bilang begini, Nehemia 13 ayat 19. Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu, ku perintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Jadi sesudah pembuangan di Babylon, hari Sabat itu tetap disucikan, dipelihara dan diingatkan kembali. Walaupun mereka sudah lama dalam pembuangan, lebih dari 70 tahun ya, 70 tahun lalu mereka kembali lagi, satu generasi sudah hilang, tetapi penurutan hari Sabat tidak boleh diabaikan. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Ini sudah era perjanjian baru. Karena ada sahabat saya yang bukan dari gereja Advent katakan, oh itu hari Sabat itu hanya berlaku di perjanjian lama, di bangsa Israel. Di perjanjian baru sudah ada, sehukum kasih. Tidak benar demikian. Lukas 4 ayat 16, Yesus, harapan yang hidup, teladan, juru selamat, Tuhan kita. Ia datang ke Nazaret, Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Hari Sabat Yesus tidak tinggal di rumah dan katakan, saya bisa nonton, ada Hope Channel, ada Cornelius Media. Dia pergi ke gereja. Oh maka Rundeng ini biar tua susah berjalan, tapi tetap ke gereja hari Sabat. Bukan santai-santai nonton Hope Channel, nonton. Soalnya ya sibuk atau terlalu ribet kalau mau ke gereja. Harus ganti, harus cari kendaraan. Saya katakan kepada mereka yang baru menyucikan Sabat, adalah tradisi dari umat Tuhan yang sejati. Kemanapun engkau pergi, ke kota yang baru engkau kunjungi, pertama engkau harus buat, cari di mana gereja Advent terdekat. Karena tidak boleh menjadi alasan saya tinggal di hotel, santai-santai pada hari Sabat. Kita ke gereja pada hari Sabat seperti Yesus. Dia ke gereja, dia membaca firman, dia merenungkan firman pada hari Sabat. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Ketika Yesus sudah naik ke surga, apakah Yesus sudah memakukan peraturan tentang hari Sabat itu dengan matinya dia di atas kayu salib? Sudah tidak ada lagi. Kisah 16 ayat 13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Murid-murid Yesus mengambil waktu di hari Sabat di dalam perjalanan penginjilan mereka mencari tempat ibadah untuk berbakti. Kisah 17 ayat 2 dan 4. Sesudah Yesus naik ke surga, bagaimana dengan
Paulus, Kisah 17 ayat 2 dan 4. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Dan karena dia masuk gereja hari Sabat, dan oleh karena dia adalah pelayan Injil, maka lihat berkat Tuhan terjadi. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Mereka menjadi percaya. Oleh karena selain berkhotbah tentang Sabat, mereka menghidupkan khotbah mereka dengan pergi berbakti pada hari Sabat, membacakan firman Tuhan, membagikan kebenaran. Banyak yang bertobat sebagai hasil dari pelayanan mereka yang mereka buat dan kesetiaan mereka pada hari Sabat. Yesus Kristus ketika masih bersama dengan murid-muridnya memberikan satu nubuatan bahwa akan terjadi kehancuran di Yerusalem, dan itu terjadi tahun 70 AD atau kurang lebih sekitar 40 tahun sesudah Yesus naik ke surga. Apa yang Yesus amarkan 40 tahun sesudah dia naik ke surga? Bukan pergi cari tempat ibadah yang lain, gereja yang lain, atau hari yang lain untuk berbakti. Matius 24 ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Yesus menginginkan umat-umatnya, murid-muridnya tetap menjaga kesucian Sabat. Yesaya 66 ayat 23, di dunia yang baru, apakah sudah berganti dengan hari yang lain? Hari Sabat, hari yang ke-7. Oke. Yesaya 66 ayat 23, bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Tidak ada perubahan ke hari yang lain, tetap peribadatan pada hari Sabat, hari yang ke-7. Mungkin kita berpikir, apakah hari Sabatnya Yesus, Pendeta Kalangi sudah bersama Pendeta Jerry sudah mengunjungi Israel? Apakah hari Sabat Yesus 2000 tahun yang lalu kurang lebih itu sama dengan hari Sabat yang sekarang ini? Atau sudah ada perubahan? Tetap sama ya? Nanti saya ada cerita tentang hal tersebut. Kita lihat jawabannya, apakah hari Sabat hari ke-7 itu yang disucikan, di mana Yesus berbakti itu sama dengan hari Sabat hari ke-7 pada kalender kita. Kita lihat perhitungan Alkitab sebagai berikut. Pada saat kematian Yesus ada peristiwa yang terjadi dan memberikan kepada kita ide tentang hitungan hari di sana. Lukas 23 ayat 53-54. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Ayat 54, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat atau hari Sabat hampir mulai. Ya, jadi hari ketika Yesus mati itu disebut hari persiapan. Hari ketika Yesus disalibkan dan dia mati dan dibawa ke dalam kubur untuk dikuburkan adalah hari persiapan. Hari sebelum Sabat. Kemudian pada keesokan harinya hari Sabat, Lukas 23 ayat 56, dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Oh, murid-murid Yesus, perempuan-perempuan yang namanya Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, mereka berbakti, beristirahat pada hari Sabat sesuai dengan hukum Tuhan, ya, hukum Taurat, hukum Tuhan. Kemudian jadi hari Jumat, jadi hari persiapan ketika Yesus mati, kemudian hari Sabat Yesus tetap ada dalam kubur, mereka beristirahat. Lalu kemudian setelah hari Sabat lewat,
menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, dan ternyata kubur Yesus kosong karena Yesus sudah bangkit. Jadi kita dapat melihat dengan jelas disebutkan di sini Matius 28 ayat 1, pada hari pertama dalam minggu itu Yesus bangkit. Dan kita tahu di gereja Kristen belum lama, berapa bulan lalu kita merayakan Paskah. Jumat ketika Yesus mati disebut hari Jumat, Jumat Agung. Kemudian besoknya adalah hari Sabtu ya, atau Sabat, dan hari sesudah Sabtu atau Sabat yaitu hari Minggu disebut hari pertama. Jadi kalau kita berbakti kepada Tuhan pada hari yang ketujuh, hari Minggu hari yang pertama, maka kita akan berakhir urutannya hari yang ketujuh adalah hari Sabat. Jadi kita tidak memiliki keraguan-raguan bahwa hari yang dipelihara oleh Yesus Kristus itu sama dengan urutan hari pada dewasa ini. Kemudian kita barangkali bertanya, mengapa saya sebagai orang Kristen kok berbaktinya beda di hari yang lain? Apa yang terjadi? Alkitab memberikan informasi tentang akan ada kuasa yang akan menggerakkan manusia, pemimpin-pemimpin yang berkuasa, termasuk pemimpin agama, untuk merubah hari perbaktian. Dan kembali ke peristiwa di Taman Eden, siapa yang merancang untuk merubah, memberikan kepalsuan dari yang asli adalah setan tentunya. Daniel 7 ayat 25, ia yang jahat ini akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ada kekuasaan yang sifatnya politik, sudah bergabung dengan keagamaan, memaksakan perubahan, membunuh, menganiaya umat-umat kudus 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 1260 tahun. Dan kekuasaan ini yang merubah. Di dalam sebuah catatan yang ditulis oleh German Petrus, The Conversion Catechismus, Doktrin Gereja, saya sebutkan nama tempat saja, Doktrin Gereja Roma, halaman 50, edisi ketiga, yang keluar di tahun 1957. Ketika ditanya, hari apa yang itu hari Sabat? Dijawab, Sabtu adalah hari Sabat. Pertanyaan, mengapa kita yang agama dari gereja tersebut memelihara bukan hari Sabtu tetapi Minggu? Maka dijawab, kami amati atau memelihara hari Minggu bukan Sabtu karena gereja Roma di Dewan Laodikia, di rapat Konsili Laodikia tahun 364 AD memindahkan kesucian, kehikmatan hari Sabtu ke hari Minggu. Jadi di sini kita lihat bahwa yang merubah itu adalah satu kekuasaan yang sudah dibuatkan di dalam kitab Daniel, akan merubah waktu dan hukum dan menganiaya umat-umat Tuhan yang tidak mau mengikuti kehendaknya. Matius 15 ayat 3 dan 9, satu amaran Yesus yang saya rasa sangat menyakitkan di hati saya ketika membaca ayat ini. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Barangkali kita bisa katakan, kenapa saya ada di gereja saya? Oleh karena saya punya ayah, ibu, opa, oma, memang dari gereja itu. Jadi itu sudah gereja keluarga kami. Tetapi setelah saya membandingkan dengan kebenaran firman Tuhan, hari perbaktian tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Percuma mereka beribadah kalau yang diajarkan adalah tradisi. Dan ini amaran Tuhan buat kita, bukan oleh karena Tuhan membenci kita, tetapi Tuhan sayang dan mau agar supaya kita kembali mengikuti akan perintahnya. Di akhir zaman, kitab Wahyu kasih amaran, akan ada penganiayaan bagi mereka yang tidak mau menuruti kehendak dari setan atau iblis itu. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Setan marah. Ini hidup di akhir zaman. Kitab Wahyu berbicara tentang umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Di zaman kita, setan punya senario untuk menganiaya orang-orang yang mengikuti Tuhan, yang memelihara hari perbaktian yang benar, yang sesuai dengan hukum Tuhan, yang menurut hukum Tuhan akan dia kejar, dia binasakan. Dan mereka yang memiliki kesaksian Yesus, bagaimana kehidupan Yesus yang berbakti pada hari Sabat, yang setia kepada hukum-hukumnya, maka orang-orang yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan ini akan mendapatkan penganiayaan yang sangat hebat. Sehingga di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 mengingatkan kita yang hidup di akhir zaman ini untuk pentingnya kita berbakti pada hari yang benar. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Pekabaran ini untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Manado, orang Papua, orang Jawa, orang dalam negeri, luar negeri. Semua kita harus mendengarkan pekabaran ini di akhir zaman ini. Ia berseru dengan suara nyaring, kita harus takut akan Allah. Ini malaikat yang berseru. Dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Akhir zaman sudah tiba. Dan sembahlah dia, menyembah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Berbakti kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 2 tadi adalah berbakti kepada Allah yang sudah mengasingkan hari ke-7 sebagai hari di mana Allah beristirahat, Allah berkati dan Allah sucikan. Kalau kita tidak taat, kita akan dihadapkan dengan ancaman kebinasaan. Kisah 5 ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ingat ini dengan baik. Kalau kita taat kepada Allah, kita memiliki harapan hidup yang kekal apabila kita mengikuti petunjuk dari Tuhan lebih daripada manusia. Nah, ini yang tadi saya katakan mengenai perbaktian hari Sabat, hari yang ke-7 di Israel. Bapak Tonce bukan Tonce Tenok ya. Ini Bapak Tonce Wali. Dia adalah pegawai dari kantor perhubungan. Dia ditugaskan di bandar udara. Dan seperti biasa di Papua ada jatah untuk diberangkatkan untuk tur rohani ke Tanah Suci. Maka pergilah dia ke Tanah Suci. Dia datang dari satu kampung yang namanya Yoboy. Saya bertugas di Danau Sentani. Saya mendengar cerita dari anggota-anggota jemaat tentang papa saya. Kok punya bapak? Waktu itu dia berdoa. Dia bilang di kampung ini harus ada gereja Advent. Jadi kita berdoa. Lalu sekarang sudah ada gereja Advent di situ. Namanya Gereja Mansim. Yang tadi diperkenalkan, saya pernah melayani di gereja tersebut. Jadi saya berpikir kalau ayah saya begitu, saya juga mau bikin begitu.
Saya lewat di kampung Yoboi, saya tanya di kampung itu ada Advent atau tidak? Tidak ada pendeta, tidak ada gereja di sana. Kalau begitu mari kita berdoa supaya ada kehadiran dari orang Advent atau gereja Advent di kampung tersebut. Kemudian kami pergi melanjutkan perjalanan. Tanpa saya sadari bahwa Bapak Tonce Wali ini mendapatkan jatah untuk ke Tanah Suci. Dari hotelnya dia memandang ke kota Yerusalem yang tua maupun yang modern, dia bisa melihat dan dia terkesima. Inilah tempat di mana Yesus pernah hadir. Lalu ketika dari jam 12 siang dia mengamati keberadaan kota tersebut sampai dengan menjelang jam 6 dia mendengar sirene. Saya tidak tahu bunyi sirene bagaimana, tetapi ada bunyi sirene dan dia melihat semua seperti terburu-buru. Bus masuk ke terminal bus, orang-orang bergegas pulang dari tempat belanja, mobil-mobil parkir di tempat parkir, dan kelihatannya semua akhirnya berhenti dari melakukan pekerjaan. Dia melihat jamnya, dia melihat tanggalnya, kapan dia berangkat, kapan dia tiba. Ini hari Jumat malam, Jumat petang. Lalu mereka orang Yahudi, orang Israel yang kita sebutkan sebagai umat-umat Tuhan yang harus kita doakan mereka karena kesejahteraan bangsa Israel dan kesejahteraan dari umat-umat Tuhan. Mereka berbakti dan menyiapkan diri untuk hari Sabat ketika matahari terbenam di hari persiapan di hari Jumat. Lalu dia bilang, wah, saya harus pertanyakan ini kepada sinode. Mengapa kami dibodohi dengan berbakti di hari yang lain? Kenapa demikian? Bangsa Israel berbakti di hari jam Jumat, petang, matahari terbenam, mereka berbakti. Dan itulah hari Sabat mereka. Dia pulang dengan satu semangat yang luar biasa. Bertepatan kami ada KKR di dekat dari tempat dia bekerja. Dia hadir dan dia akhirnya menemukan kebenaran Tuhan, menemukan Yesus Kristus yang berbakti pada hari Sabat. Dan satu sukacita saya membaptiskan dia. Pak Tonce ini bukan orang biasa karena dia termasuk kepala suku di kampung Yoboi. Dan saya coba cek 3 minggu yang lalu, apakah sudah ada gereja di sana? Oh, beliau masih belum membangun diri di sana, tapi dia membangun satu perkumpulan jemaat di dekat dari tempat kerjanya dia. Kita doakan keputusan yang luar biasa untuk dia mengikuti akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat itu spesial Tuhan berikan untuk manusia, kepada semua orang. Tidak peduli orang Papua, orang Jawa, orang Manado, kita semua diberikan oleh Tuhan hari Sabat yang indah. Karena Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan kalau kita mengakui ketuhanan Yesus dalam hidup kita, kita tentu akan memelihara akan hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat-ayat yang kiranya menguatkan kita yang hadir pada malam hari ini. Yesaya 56 ayat 1, 2 dan ayat 4 dan 5. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Taatilah apa? Hukum, tegakkanlah keadilan, termasuk hukum Sabat. Sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Orang yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan berpegang pada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Satu nama yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Janji Tuhan yang sangat indah.
bagi saudara dan saya, ketika kita mau mengambil keputusan, mengikut perintah Tuhan, memelihara hari Sabat Tuhan, Tuhan akan memanggil kita, mengangkat kita, menyebut kita sebagai anak-anak Tuhan yang disiapkan bagi kerajaan surga. Yeskel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Kita berkali-kali bergumul, bagaimana mungkin saya baru dengar ini firman Tuhan, saya sudah tahu ini kebenaran, tapi saya tidak punya kekuatan. Roh Tuhan yang adalah kuasa yang melampaui segala kuasa dan power yang ada di dunia dan di bumi ini, di langit dan di bumi ini. Kuasa Roh Kudus yang perkasa itu akan diberikan kepada kita untuk memberikan kepada kita kemampuan, kemenangan di dalam mentaati perintah Tuhan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya punya ipar, sebelum menikahi adik saya, dia sudah mengambil Yesus sebagai juru selamat pribadi, berbakti pada hari Sabat, dan setia di dalam mengikuti akan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Dia mulai mencari pekerjaan sesudah tamat. Dia sampai ke luar negeri, kembali ke Indonesia, melamar di sana sini, di Jakarta, di Manado, tidak dapat pekerjaan karena dia mau berbakti pada hari Sabat. Sudah banyak perusahaan, dan bahkan ketika melamar di institusi gereja Advent juga tidak diterima, saudara-saudara. Saya waktu itu di Papua dan dia datang ke Papua karena ada penerimaan pegawai negeri di Papua, dan orang-orang yang pernah lahir di Papua atau lahir di Papua ada prioritas dibandingkan dengan pendatang yang tidak ada hubungan dengan Papua, atau orang pribumi Papua mendapatkan prioritas. Dan saya doakan dia, saya bilang jangan kecewa, Tuhan akan memberikan yang terbaik untukmu. Karena kesetiaanmu kepada Tuhan untuk berbakti pada hari Sabat. Bayangkan belum lama dibaptiskan, lalu pencobaan begitu besar, dan akhirnya dia diterima dan mendapatkan posisi yang luar biasa di bagian keuangan. Karena apa? Kamu Advent toh? Oh iya Advent. Oh, orang Advent itu jujur. Jadi ditaruh di bagian keuangan. Dan luar biasa Tuhan memberkati dan menyediakan jalan keluar dan memberikan kebutuhan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Filipi 4 ayat 19, jaminan dari Tuhan, bukan dari pendeta Yakobs ya. Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saya tahu ada di antara kita sahabat-sahabat rohani yang mempunyai concern terhadap bagaimana kata orang tua, bagaimana kehidupan saya. Dan ada yang hadir pada saat ini dari Unclub. Anda saya tahu bergumul, tetapi Tuhan memberikan janji ini bagimu. Dan Sabat ini engkau akan dibaptiskan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan akan menyambut aku dan melengkapi segala berkat keperluan kita. Tuhan akan penuhi. Ibrani 4 ayat 9, jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7, hari Sabat bagi umat Allah. Berapa yang rindu untuk mau menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan? Boleh angkat tangan. Tuhan, saya mau setia kepadamu di hari peribadatan yang engkau sudah nyatakan kepada kami. Dan kita akan mendoakan bagi saudara-saudara yang punya kerinduan, ada beban, kami akan mendoakan saudara-saudara. Dan biarlah kita boleh memiliki pengharapan yang hidup ketika kita setia kepada Tuhan di hari yang Dia sudah nyatakan kepada kita, hari perhentian, hari perbaktian, hari Sabat yang ke-7. Lewat pertolongan Tuhan kita akan dimampukan dan disanggupkan menjadi umat Tuhan yang setia di dunia ini. Kita akan tetap setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Saya jemput kita semua untuk berdiri dan kita akan berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami memuji dan membesarkan akan nama-Mu, oleh karena Tuhan sangat mencintai kami. Kehadiran kami pada malam hari ini bukanlah satu kebetulan, karena Tuhan mau memberikan pengharapan yang hidup di dalam hati dan kehidupan kami. Kami hidup di dunia yang tidak ada pengharapan di dalamnya. Oleh karena hidup di dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan kepada kami berbagai hal, informasi, serta tuntunan Roh Kudus untuk dapat mendengarkan akan firman Tuhan, untuk dapat memahami akan rencana Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Engkau memberikan kepada kami hari perhentian, hari Sabat, hari yang ke-7, untuk menjadi berkat bagi kami di dunia ini, dan menyiapkan kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan tolong kami. Hamba tahu bahwa di antara yang hadir pada malam hari ini, ada yang sedang mengambil keputusan, tetapi ada kendala oleh karena orang tua, oleh karena akan diputusnya bantuan finansial ketika mengambil keputusan bagi Yesus. Tuhan, Engkau sudah berjanji, Engkau akan menyiapkan segala kebutuhan kami. Dan ketika ada penolakan, Tuhan menerima kami, menyebut kami sebagai anak-anak-Mu. Dan Allah yang adalah sumber segala berkat akan mencurahkan berkat yang limpah bagi kami ketika kami mau menyerahkan hidup kami kepada Yesus, meminta Roh Kudus menuntun kami, kuatkan kami, dan mau mengambil keputusan bagi Yesus. Tuhan akan berikan kekuatan dan kemenangan, serta kiranya ya Tuhan, keputusan yang kami sudah ambil malam hari ini tetap teguh di dalam Engkau sampai hari Maranatha. Kami boleh bersama-sama masuk dalam kerajaan surga, beribadah dengan seluruh umat tebusan di hari perhentian yang Tuhan sudah buat dan asingkan untuk kami. Terima kasih Engkau bersama dengan kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai langkah kaki kami dan kehidupan kami dari sekarang sampai hari Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara, siapa yang berterima kasih untuk berkat firman Tuhan pada malam hari ini, boleh katakan amin. Amin, puji Tuhan. Baiklah, rangkaian ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Kami masih mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bisa hadir pada besok malam. Diucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. In the world of shadows where the darkness seems to reign, a message of salvation, a hope that breaks the chains. The harvest is plenty, but the workers are few. A call to the nations, the message rings anew. The living hope we carry in our hearts, to the ends of the earth, where every soul departs. The gospel proclaimed, a story to be told, the living hope Indonesia. So we'll go and tell the story with the passion in our eyes, the living hope within us, a truth that never dies. In the footsteps of Savior, we walk the narrow road, Till everyone knows Jesus, the living hope is told. The living hope we carry in our hearts, to the ends of the earth, where every soul departs. The gospel proclaimed, a story to be told, the living hope is
walk the